bubarkan yang saat ini Oke. dan dibentuk yang baru sesuai dengan organisasi yang akan dibentuk. Oh, Bubar dulu, oke. buat regulasinya yang baru, Oke. dibarui. Oke. Jangan ada penyertaan modal lagi. Kenapa misalkan Bapak pernah di birokrasi juga dan kemudian pernah di Dishub juga, kenapa hal itu bisa tidak pernah terwujud kira-kira begitu? Ya, ini saya dulu begitu saya sudah mantan, saya mencoba masuk. Saya konsep ini pernah kita bicarakan dengan bagian hukum dan kepada eh tupoksi bagian organisasi. Persoalannya mentoknya kan bagaimana pimpinan daerah. Oke oke. Komitmen Ya. itu yang Ya, ya. political will ya? Ya, political will. Oke. Ada nggak? Ini karena merubah regulasi. Ya. Kan gitu. Ya saya nggak bagus lah kalau saya mau ngomong. Kenapa sih? Kok tidak nyambung gitu loh. Ada apa sih sebenarnya? Nah, kebetulan sekarang saya punya bupati yang orangnya tidak mau itu, kan gitu. It's okay ini kalau mau mah. Ini kesempatan. Saat ini waktunya. 18 tahun cukup dewasa untuk menjalankan apa saja. Terus kita belajarnya nggak harus jauh-jauh. PD Pasar bisa belajar ke Kota Bandung. Jadi artinya SPJ-nya nggak harus gede. Belajar di sana. Kalau PD Wisata bisa, Kertawisata di provinsi juga punya BUMD-nya. Kan gitu. Kita bisa belajar yang dekat. Tidak perlu studi banding jauh-jauh kemana, hanya piknik saja, nggak perlu. Yang dekat-dekat saja. PD Pasar, belajar Kota Bandung. Kan gitu. Nah, kan gitu. Ini hal-hal ini. Mari kita sama-sama kita benahi. Biar bagaimanapun juga KBB ini rumah kita. KBB punya kita. KBB yang pernah kita perjuangkan dan kita tidak berharap terjadi hal-hal seperti yang kemarin. Oleh karena itu dengan profesionalisme, dengan reformasi birokrasinya, ya kan kalau sudah menyangkut rela tidak, ini harus ada reformasi birokrasi. Kan gitu. Kalau tidak ini nggak akan bisa jalan. Insya Allah kalau ini bisa dilakukan dan user dalam hal ini bupati sebagai penentu kebijakan is okay, ini akan berjalan dengan baik. Jangan like and dislike. Waduh, saya pengen dia yang jadi direktur. Nggak bisa. Kalau kita mau fungsikan, jadikan komisaris saja. Karena kewenangan secara teknis mengatur ada direktur. Betul. Dia harus orang profesional. Betul. Itu sepakat. Oke, Pak. Ini kan seolah-olah bahwa sebuah sebuah nyanyian merdu dan indah, kan kira-kira gitu. Tapi tidak tahu apakah sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan notnya, kan ini yang menjadi masalah. Betul. Nah hari ini apakah betul bahwa ketika gagasan Bapak itu misalkan kita sajikan, kemudian kan hari ini kita muncul yang disebut bahwa ada ego sektoral, yang memang tidak mudah juga untuk bagaimana merelakan dan sebagainya, kan kira-kira begitu. Nah artinya berarti di sini adalah kuncinya adalah bagaimana kita mendorong sebuah kesadaran. Kalau misalkan tidak ada sebuah kesadaran bahwa kita masih mengandalkan sebuah ego sektoral dari berbagai sektor yang terlibat dalam persoalan BUMD ini, tidak mungkin dapat terwujud, Pak. Gagasan Bapak supaya tidak terjadinya sebuah ego sektoral. Hari ini kan sulit, Pak. Ini mau ke barat, ini mau ke timur. Ini sulit, Pak, di KBB itu. Nah, maka tadi nyambung dengan persoalan bagaimana hari ini pemangku kebijakan, pucuk pimpinan Barat melakukan sebuah reformasi birokrasi. Ya. Nah, sepakat dengan itu. Sepakat. User kata kuncinya. Beliau penentu kebijakan. Kalau beliau is okay, semuanya bisa berjalan. Kalau birokrasi manut, artinya manut. Kalau ini regulasinya dirubah, mau tidak mau harus dia laksanakan. Itu harga mati itu. Gini, Pak, ginilah kalau misalkan orang yang paham tentang birokrasi dan berbicara tentang dinamika pasca paripurna. Ini keras biasanya kan begitu, Bapak ya. Betul. Oke, Pak. Menurut pandangan Bapak hari ini, apakah gagasan Bapak dan konsep-konsep yang tadi kita suguhkan, misalnya, apakah Bapak hari ini punya satu keyakinan di kepemimpinan JJ Asep ini mampu terwujud sebuah harapan-harapan yang tadi? Insya Allah.
Insya Allah. Insya Allah. Punya harapan. Punya harapan saya. Jaminannya apa? Jaminannya begini. Dengan kepemimpinan anak muda, Oke. range-nya akan berbeda. Cara nangkapnya juga beda. Iya, kan itu. Ada keseimbangan saat ini antara yang muda dan wakilnya orang tua. Ada keseimbangan, baik secara emosional maupun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Oke. Karena orang muda didampingi orang tua. Itu satu. Yang kedua, JJ masuk menjadi bupati. Pak JJ masuk menjadi bupati tidak serta-merta. Oke. Tentunya ada tujuan. Ya, tidak hanya karena masuk wilayah politik. Oke. Tapi dia dengan tujuan ingin menata Bandung Barat yang berbeda dengan yang lain. Oke. Nah, oleh karena itu saya berharap yang sudah terjadi 17 tahun yang lalu, berangkat dengan ulang tahun yang ke-18 ini, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oke. Kemarin ulang tahun Pak Gubernur datang. Mengatakan, KBB perlu di-branding. Oke. Pertama yang harus di-branding adalah orangnya, manusianya, birokrasinya. Ini branding. Dan yang kedua, dewannya juga sama. Karena antara eksekutif dan legislatif, ini harus satu uyunan, seuyunan. Oke. Konteks pemerintahan daerah. Betul, dalam konteks pemerintahan daerah tidak terpisahkan, tidak bisa. Pemda berjalan sendiri tidak bisa, dewan berjalan sendiri tidak bisa. Betul. Jadi jadikanlah ini menjadi power sharing sehingga perjalanan pemerintahan KBB itu benar. Oke. Kalau eksekutif salah, tegur sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD. Oke. Kan gitu. Sebaliknya, DPRD jangan terlalu muluk-muluk minta sesuatu kepada eksekutif. Ini yang membuat perjalanan ini akan terganggu. Oke. Nah, oleh karena itu power sharing ini perlu antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan aturan main yang sudah ditentukan. Oke. Yaitu regulasi. Regulasi. Itu saja. Titiknya adalah regulasi. Oke. Ketika saya menyimak Pak ya, berbicara tentang BUMD. Nah. Ketika satu berbicara tentang profesionalisme SDM. Satu itu. Yang kedua adalah tadi berbicara tentang pertanggungjawaban dari BUMD dan sebagainya kira-kira gitu. Ya. Maka muncul satu kalimat bahwa bubarkan. Sepakat nggak? Bubarkan yang saat ini. Oke. Dan dibentuk yang baru sesuai dengan organisasi yang akan dibentuk. Bubar dulu. Oke. Buat regulasinya yang baru. Dibarui. Oke. Jangan ada penyertaan modal lagi dari pemerintah daerah. Ajak pihak tiga untuk bekerja sama. Oke, kita kembali. Bahwa berbicara tentang regulasi. Memang regulasi hari ini tidak jelas. Regulasinya ada, kan gitu. Yaitu Perda yang mengatur BUMD. Betul. Sebatas itu. Ya, sebatas anak perusahaannya baru satu. PDAM. Oke. Apakah itu bentuknya Perusda atau Perumda? Oke. Karena harus ada dua jelas. Perusda, Perumda. Ini adalah anak-anak BUMD holding. Jadi oleh karena itu kalau tadi sudah saya sampaikan bagaimana ego sektoralnya mau melepaskan kewenangan-kewenangannya, BUMD kita menjadi besar. Holding kita menjadi berjalan. Holding itu gabungan. Tapi kalau saat ini cuma satu, masa dinamakan gabungan. BUMD kita udah holding, udah bagus, tinggal bikin anak perusahaannya. Nah kalau udah ada anak perusahaannya, penyertaan modal tidak dikendaki juga nggak apa-apa, bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi infonya begini, Tirta Wibowo Mukti terkait dengan persoalan perusahaan air katanya mau gulung tikar hari ini Pak. Saya nggak bisa komentar ya, karena biar bagaimanapun juga aneh. Jadi kan tadi konsep Bapak bahwa kita bikin anak-anak perusahaan, satu aja sekarang udah. Oh nggak bisa, karena ini tidak profesional. Coba kalau dikelolanya dengan baik, aneh. Perusahaan air yang saat ini diperebutkan antara Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat bersumber dari Bandung Barat. Sumbernya. Kenapa tidak kita kelola sendiri saja? Kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah. Kan gitu. Jangan sampai kemarin infrastrukturnya dibangun, jalan pun tidak. Dikasih penyertaan modal, habis alasan untuk gaji pegawai. Kan ini nggak lucu dong. Iya. Kan gitu. Oleh karena ini perlu dibaruin. Ya kalau misalnya seperti saya sepakat, bubar bentuk baru.
Tapi holdingnya tetap Holdingnya tetap. anak perusahaan yang kita bentuk baru. Oke. Keluarkan regulasi penataan SOTK baru di birokrasi, keluarkan itu, dibuat perda lagi untuk anak-anak perusahaan. Selesai sudah. Bupatinya berani nggak melakukan hal seperti tadi? Harus. Kan inovasi penting, Pak. Harus itu. Oke. Jadi, kalau bupati pengen maju ini. Oke. Nah, kenapa ini kenapa ini dipisahkan? Jadi tugas kepala dinas itu terkonsentrasi dengan tupoksi dia aja. Oke. Kan gitu. Jangan ada beban lagi. Bebannya ada di BUMD. Nanti kalau BUMD nggak benar kan gampang. Oke. Mana yang nggak benar? Oke. Dilihat. Kan itu ada pemeriksaan reguler tiap tahun. Ya, benar apa enggak? Kan itu. Ada audit. Kan itu. Kan berkaitan dengan audit. Kalau dinas kan nggak ada audit. Ya. Ini bisa diaudit setiap tahun. Ya. Sesuai nggak target yang dibebankan? Oke. Kalau tidak, resiko Anda waktu fit and proper test sudah jelas. Bahwa saya mampu untuk ini. Dengan target sekian. Kalau nggak mundur, ganti. Oke, Pak. Tuh. Sepakat dengan hal apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, dan itu memang menurut saya pribadi juga bahwa hal itu adalah sangat realistis. Menurut saya. Gitu. Kenapa di usia 18 tahun hal ini pun belum pernah dan belum bisa terwujud gitu loh, Pak. Apakah mindset berbicara tentang persoalan pemangku kebijakan itu tidak sampai pada cara berpikir ke sana, atau memang tidak ada kemauan, atau memang dia tidak aware kira-kira gitu, Pak? Kalau yang saya tahu sekarang itu masing-masing dinas itu hanya rutinitas yang dilaksanakan. Oke. Gitu loh. Kuncinya di situ. Nah, kalau rutinitas ya masuk kantor ini tupoksinya itu saja, tidak ada inovasi, kreativitas dan sebagainya. Ya. Okay. Dulu saya mencoba itu. Waktu saya jadi Kadisub, ini contoh saja. Saya kerjasama dengan pihak ketiga. Dikasih target. Dulu kan ada di Padalarang. Waktu BCA belum pindah, ada pakai itu plang juga gitu. Nah, kan itu udah pernah kita lakukan. Tapi kesininya ganti pimpinan, beda lagi, kan susah. Makanya perlu dibangun regulasi yang betul. Kalau itu dikelola oleh BUMD, selesai semua. Kan gitu. Oke, siap, Insya Allah selesai kan itu loh. Gagasan menarik sebetulnya, tinggal bagaimana hari ini pemangku kebijakan menangkap semua. Ya. Betul kan? Kalau misalkan tidak punya aware terhadap bagaimana membangun Bandung Barat hanya berkutat pada persoalan rutinitas sesuai dengan regulasi. Bahkan misalkan hari ini banyak ASN yang berbicara itu bukan kapasitas saya. Atau ini sudah habis masa waktu saya dan sebagainya, kan kira-kira begitu. Hanya terbatas pada ruang lingkup itu. Maka tadi kembali bahwa hari ini bagaimana pimpinan, pucuk pimpinan, dan dinas, SKP dan sebagainya memiliki inovasi dan gerakan, kira-kira begitu. Kalau misalkan tidak seperti itu, Bandung Barat akan stagnan seperti ini. Betul. Nah, misalkan hari ini berbicara tadi berkaca bahwa selama 18 tahun ini, menurut pandangan Pak Mega selaku tokoh pemekaran juga di Bandung Barat, melihat kacamata Bandung Barat itu hari ini stagnan, berkembang, atau maju, kira-kira begitu? Ya, dalam sisi perjalanan yang beberapa kali kepala daerah ada kemajuan dan ada stagnan karena ada persoalan-persoalan internal yang berkait dengan APH yang membuat stagnan itu. Kalau user atau pimpinan daerahnya tidak berkaitan dengan APH, maka peningkatannya akan signifikan. Dengan adanya hal-hal yang tadi terhalang, maka diangkat PJ yang tidak mempunyai visi. Iya kan? Dia hanya melanjutkan saja, mengisi kekosongan sampai nunggu pemilihan, kan gitu. Bahkan kemarin kejadian juga diangkat PJ-nya bermasalah lagi, kan itu. Oleh karena itu kita harus bisa betul-betul, rakyat harus mengerti bagaimana kita bisa memilih pimpinan, kan gitu ya. Pimpinan sekabupaten teh nggak gampang, kan gitu. Yang kedua, perlu adanya perubahan, adanya branding, kata Pak Gubernur, rebranding, kan itu ya. Dan ada political will dari pemerintahan itu sendiri.
Jangan sampai birokrasi bekerja sesuai dengan political will-nya, tapi yang satu sisi legislatif tidak ngedukung. Nyanyi sorangan, kan Betul. gitu. Oleh karena itu ini harus bersama-sama. Oke. Harus Siap. seirama. Tadi ada power sharing di sini. You maunya bagaimana, eksekutifnya mau bagaimana, kita duduk satu meja. Oke. Mari kita luruskan. Siap. Saya tidak mau berkait dengan pokir dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ada ketersinggungan. Oleh karena itu profesional saja. Betul. Selaku tokoh masyarakat, selaku bagian dari pendiri KBB, mantan birokrasi, saya berharap KBB berjalan on the track ya. Oke. Sesuai dengan rel yang sudah digariskan. Dan insya Allah kalau soal kemajuan sangat bergantung kepada kita yang menjalaninya. Oke. Terakhir mungkin Pak gini. Ketika ingin menata kembali atau merevitalisasi atau merekonstruksi berbicara tentang Bandung Barat yang dulu-dulu yang berkaitan terjadi stagnan akibat persoalan APH dan sebagainya kan kira-kira begitu. Nah, di kepemimpinan hari ini dia bisa move on, bisa bergerak kembali apabila di kepemimpinan hari ini mampu mengidentifikasi masalah. Menurut Pak Mega, apakah kepemimpinan hari ini sudah mengidentifikasi masalah Bandung Barat secara utuh kira-kira gitu? Dari berbagai macam sektor, tidak hanya berbicara dengan satu sektor gitu loh, Pak. Iya. Untuk sementara ini perjalanan yang hampir 4 bulan. Ya. Kalau bahasa OKP LSM perjalanan 100 hari, kan begitu ya. Nah, ini masih on the track. On the track. Dan saya harapkan kepemimpinan Pak JJ dengan Pak Asep Ismail atau dua Ismail ini on the track sesuai dengan tujuan beliau, visi misinya yang sudah diakomodir di RPJMD. Itu saja dulu. Jangan muluk-muluk. Sesuaikan dulu visi misi yang masuk di dalam dikemas di RPJMD dan nanti masuk ke ranah rakor pembangunan. Oke. Kan gitu. Jangan keluar dari situ. Yang sudah terjadi dulu. Ada visi cermat. Tapi ada di sini berkah. Kan gitu ya. Dan ini nggak nyambung. Visi saat ini amanah saja. Oke. Gitu loh. Tidak ada visi lain. Oke. Kalau itu dijalankan, insya Allah on the track, user punya political will yang betul-betul jauhi ranah kebocoran anggaran atau korupsi, insya Allah apa yang diharapkan masyarakat, tujuan pemekarannya akan tercapai. Oke. Kan Siap. gitu. Oke, luar biasa pada sore hari ini satu asupan gizi dan kita ngobrol pada sore hari ini daging semua kalau misalnya kita tangkap ya. Jadi yang terpenting bahwa hari ini bagaimana kelegowoan, kesiapan dan kerelaan kira-kira begitu. Bagaimana membangun Bandung Barat ini tidak hanya berdasarkan pada persoalan regulasi tapi adalah kesadaran. Betul. Nah, itu. Jadi pada hari ini Pak Mega di usia purna bakti ini masih memberikan kontribusi berpikir. Tinggal bagaimana hari ini para pemangku kebijakan mampu mengakomodir. Artinya bahwa hari ini diberikan ruang-ruang untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Bagaimana berbicara tentang Bandung Barat ke depan kan kira-kira begitu. Betul. Yang kemudian ketika hari ini berbicara tentang buntel kadut APBD kan biasanya copy paste gitu-gitu kan ya Pak. Nah, artinya kan hari ini berbicara bagaimana kita keluar out of the box ini berani nggak kira-kira bisa dilakukan kan? Apa yang Bapak sampaikan juga tadi adalah berbicara tentang bagaimana kita keluar dari zona-zona biasa menjadi luar biasa untuk membangun Bandung Barat. Kan kira-kira begitu. Oke, Pak Mega, harapan terakhir untuk kepemimpinan Pak JJ hari ini silahkan untuk disampaikan. Apa harapan Bapak dan mewakili seluruh masyarakat Bandung Barat? Jadi begini, saya berharap dengan Pak JJ dan Pak Asep Ismail di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan visi amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini masih on the track dan kami harapkan ada perubahan-perubahan signifikan yang seperti diharapkan oleh Pak Gubernur, perlu adanya rebranding dan sekaligus reformasi birokrasi ya, karena kata kunci keberhasilan tergantung kepada birokrasi yang akan menjalankannya. Saya kira itu tanpa dibantu birokrasi yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat, maka omong kosong pimpinan ini kalau bisa berhasil. Ya, dia unsur pelaksananya, dia yang harus mau. Jangan sampai terjadi terbalik. Bagaimana kita harus bisa melayani masyarakat.
Jangan sampai terjadi masyarakat harus melayani birokrasi yang ada. Itu saja kata Siap. saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih luar biasa pada sore hari ini. Pak Mega mudah-mudahan tetap sehat selalu dan Amin. pemikiran-pemikirannya tentu harus ditularkan pada generasi-generasi muda yang akan datang, termasuk bagaimana hari ini menggedor pintu-pintu kebijakan birokrasi yang memang hari ini tertutup rapat misalnya, kan kira-kira gitu, dan juga memberikan sebuah apa namanya warna kira-kira di Kabupaten Bandung Barat. Oke, Ya. teman-teman dimanapun berada pada sore hari ini saya sudah ngobrol bareng terkait dengan persoalan BUMD, juga menakar dan mengukur terkait dengan fenomena Bandung Barat hari ini. Ya. Dan ini merupakan sebuah pertemuan yang sangat luar biasa, dan ini sepanjang hidup saya juga baru ketemu podcast bareng sama Pak Mega Hari. Mudah-mudahan ini bukan podcast terakhir, Pak, tapi ini Ya. adalah podcast pertama, podcast Iya, awal. Mungkin iya. nanti kita bisa geser dengan isu-isu yang lain. Iya, iya. Oke, terima kasih, itu saja yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.